sebelum maghrib nongkrong dulu di depan SMP 11, setelah itu pulang ke rumah, setelah itu minum ciu, ya ciunya dibelikan oleh Abdul Kahfi, anaknya Pak RT Pasren. Ketemu dengan berbagai pihak, terutama cerita bahwa malam minggu mereka sebelum maghrib nongkrong dulu di depan SMP 11, setelah itu pulang ke rumah, setelah itu minum ciu, ya ciunya dibelikan oleh Abdul Kahfi, anaknya Pak RT Pasren, dan Jaya di warung Bu Nining. Setelah itu diusir oleh Bu Nining karena bikin berisik, bikin ribut, pindah ke rumah Hadi. Setelah di rumah Hadi itu mereka kemudian nginep di rumah anaknya Pak RT Pasren, ya persis. Mereka kan di dalam. Yang diceritakan oleh orang di luar, di Cirebon, dengan mereka yang ceritakan di dalam tuh persis. Peristiwanya bahwa pada malam minggu itu mereka berada pada kegiatan yang saya ceritakan tadi. Kemudian untuk saksi Aep, Aep ini kalau sama mereka itu mungkin tahu muka, tapi bisa tahu nama satu-satu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa untuk Aep kesaksiannya pada Ripaldi atau Ucil itu makin jauh, karena Ucil itu tidak kenal sama Aep dan tidak pernah nongkrong di depan SMP 11. Kemudian peristiwa yang menarik lainnya adalah Abdul Kahfi pada saat penangkapan tidak ditangkap, tapi hanya diberi tugas untuk naik mengantar motor ke Polres. Itu cerita mereka. Nah cerita itu saya lihat disampaikan pada wajah jujur, dan kalau saya mau ngomong nih, di antara mereka itu yang tadi saya temuin itu yang punya wajah nakal, ya nakal bukan berarti membunuh loh, yang nakal itu cuman Ucil atau Ripaldi, dan yang ngakuin kan suka berkelahi. Dan kemudian Ripaldi itu waktu itu ditangkap dalam kasus membawa senjata tajam dalam bentuk senjata tajamnya jenisnya mandau, bukan samurai gitu loh. Dan senjata mandau itu dijadikan barang bukti ya. Yang disebut dalam BAP adalah samurai. Saya nggak tahu apa perbedaan mandau dengan samurai, sehingga polisi, jaksa, hakim waktu itu tidak bisa mengkategorikan jenis senjata tajam, tidak bisa membedakan mana mandau yang mana samurai. Sepengetahuan saya, samurai dari Jepang, kalau mandau mah dari Dayak. Ya Pak, ya gitu. Ya jadi apa namanya, kalau kita lihat hubungannya Peggy putusan pra peradilan kemarin secara langsung memang tidak ada hubungannya dengan apa namanya, dengan klien kami ya, yang 6 terpidana yang ada di dalam. Tetapi secara kronologis kejadian yang didakwakan tentu ada hubungannya, karena itu sangat penting, karena mereka didakwa bersama-sama kan. Nah tentu dengan bebasnya atau hasil pra peradilan Peggy kemarin, ya secara kontribusinya buat klien kami itu hanya dalam konteks ya rangkaian peristiwa yang terjadi, ya kan? Karena kan Peggy di dalam dakwaan, di dalam rangkaian peristiwa yang diterangkan yang menjadi landasan putusan kan dituduh juga memperkosa ya, dan juga dituduh membunuh, termasuk DPO yang lain, ada Dani, ada Andi, yang kami barusan cek sama para terpidana yang ada di Dambu, mereka nggak kenal, gitu kan? Ini kan suka aneh. Kalau itu mereka tidak lakukan, ya tentu kan banyak peristiwa yang nanti kami akan uraikan lah di apa namanya memori kasasi, gitu kan? Memori PK kan gitu, yang akan kami peninjauan kembali yang akan kami lakukan, gitu kan? Yang jelas kami akan mengungkap lah kebenaran demi kebenaran selaku kuasa hukum untuk menegakkan keadilan. Kita tidak ingin menjatuhkan siapa-siapa, tapi ya rasanya kan tidak adil ya kalau mereka tidak melakukan tindak pidana ini. Mereka harus mendekam di mana? Di penjara seumur hidup sampai mati loh, kalau tidak kita tolong.